Rizky Ji. Auji. Oke, Ji. Oke. Ya, Gimana kabar Ki? ngobrol-ngobrol. Sehat Ki? Sehat, alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke. Ji, Gimana Ki? ya, lu kan udah berapa lama di sini? Situ Apa ya? Harusnya sekitar hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun ini gimana pandangan lu terhadap brand ini? Kalau menurut gue, pandangan gue, menurut gue buat brand ini ya oke lah buat kedepannya gitu kan. Apalagi dengan mobil Eropa yang emang harganya miring gitu, hampir setara sama Jepang gitu. Emang jarang-jarang sih ada mobil Eropa yang dia tuh murah gitu harganya. Apalagi masuk ke kantong masyarakat Indonesia. Berarti ini Citroen ini brand Eropa ya? Brand Eropa. Ceritain dulu nih tentang brand ini nih. Gua kan nggak paham mobil nih, nggak paham brand. Kalau untuk diceritakan sih panjang sejarahnya. Iya. Maksudnya Citroen itu apa gitu? Maksudnya ceritain dulu. Kalau untuk Citroen sendiri itu dia emang datang dari brand Eropa, yaitu negaranya Prancis. Terus? Yang dimana emang Citroen ini terkenal dengan suspensinya yang paling enak pokoknya. Itu udah paling the best buat suspensi. Suspensi karena emang kelebihan Citroen itu yang paling menonjol itu di suspensi. Yang dulu dikenal dengan air suspension. Dulu mobilnya kalau dinyalain bisa naik. Oh gitu. Ya jadi kalau banjir aman. Itu udah aman banget itu mobil. Sekarang masih bisa kayak gitu? Kalau untuk sekarang sih udah nggak bisa ya. Iya. Tapi rasa dari suspensi keempukannya itu masih berasa kayak zaman dulu gitu. Berarti kenapa tuh dihilangkan atau emang? Kalau untuk dihilangkan sih kita belum tahu ya, karena emang gue sendiri sih jujur kalau buat Airsus itu kenapa udah nggak diadain kita belum tahu gitu. Karena emang itu harus ditanyakan ke pihak Citroen Prancisnya langsung. Karena emang kita sebagai sales yang emang butuh duit, fokus jualan aja. Realistis ya. Tapi kan harus tahu barang juga dan tahu brand, knowledge gitu kan. Jadi kalau ada customer kayak misalnya kayak gue nih nggak ngerti brand, nggak ngerti teknologi mobil atau apa gitu kan, jawabnya gimana? Masa harus tanya langsung ke Perancis? Kalau untuk kayak knowledge biasa ya, itu kita bisa ngejelasin kayak knowledge yang emang harus kita jelasin dari mobil ini gitu. Tapi kalau untuk harus dipertanyakan kenapa air suspension itu nggak dipakai lagi di Citroen gitu ya, karena kita memang belum tahu dan gitu juga kita nggak dikasih tahu gitu kenapa. Berarti air suspension itu cuma ada di Citroen atau? Kalau untuk hanya ada di Citroen sih sepertinya enggak ya, karena emang banyak sih yang orang-orang lain punya mobil Jepang atau Eropa yang lain mereka modifikasi ya itu bisa pakai air suspension. Berarti bukan yang dari awal kalau? Bukan yang dari awal, betul. Citroen kan menciptakan gitu ya? Ya, kalau dulu emang Citroen itu menciptakan air suspension tuh bener-bener wah banget lah pokoknya, enak banget lah. Udah pernah nyobain tapi? Kalau untuk Citroen yang dulu yang naik turun pernah gue nyobain sekali. Itu enak bener-bener. Di mana tuh? Di mobil apa tuh maksudnya? Mobil komunitas. Iya, itu mobil komunitas kita pakai mobilnya. Citroen DS Palace waktu itu. Tuh. Itu enak banget sih. Selama 2 tahun ini kerja di Indomobil, masuk dari bagian Indomobil tuh gitu, apa yang lu rasain gitu ya, kayak cerita aja apalah yang lu dapet di sini gitu kan. Kalau untuk selama gue jadi karyawan di sini, jadi tim gitu di. Sebelumnya lu tahu Indomobil nggak? Haryono, gue sih sebelumnya nggak tahu ya. Cuman pertama kali gue masuk gue daftar gitu kan via aplikasi lah, aplikasi buat cari kerja ya kan. Itu gue langsung ketemu sama bapak kita nih, Bapak Indra. Bapak Indra Jaya. Langsung di interview, wah gue nggak tahu yang namanya Indomobil, nggak tahu yang namanya otomotif tuh kayak gimana. Bener-bener gue buta tentang otomotif gitu kan. Ya akhirnya gue belajar gitu, belajar ya jualan gitu kan. Akhirnya ya oke lah, selama gue di Indomobil ya masalah duit udah tertutup lah. Secara kerjaan finansial, tapi kayak apa yang lu maksudnya apa yang lu rasain gitu dari salah satu bagian dari karyawan Indomobil yang sebelumnya lu nggak tahu gitu kan, yang cuman mungkin lu cuma lewat doang gitu, tinggal di mana emang Ji?
Gue sih tinggal di Duren Sawit. Gue sering kok lewat jalanan depan sini nih. Iya. Tapi gue nggak tahu yang namanya Indomobil itu apa gitu. Dan lu nggak pernah kepikiran kan kayak suatu saat gue kerja di sini gitu kan. Makanya pas lu masuk di sini selama 2 tahun ini apa gitu kesan lu tentang Indomobil ini? Kesan gue the best. Kenapa? Karena Indomobil tuh pasti gue rasa memanusiakan manusia. Oh gitu. Karena emang dari segi gaji itu udah pas. Gitu. Terus dari segi memanusiakan manusianya itu kayak mereka nggak terlalu mendorong gitu, kayak pressure tuh nggak tinggi banget gitu. Ya kalau kita lihat brand-brand lain ya mungkin pressure tinggi gitu kan. Cuman kalau di Indomobil itu nggak terlalu tinggi, lebih tapi harmonis ada gitu dan lebih kekeluargaan. Betul. Seperti itu kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gua kayak gini loh, jarang loh ada orang yang emang kerja di tempat kerjanya itu ngerasa kekeluargaan bareng OB juga gitu kan. Betul. Bareng driver. Kita driver aja bisa senang-senang bareng. Betul. Biarpun kita berbeda umur tapi ngerasa kita semua umurnya sama. Betul. Itulah Indomobil, apalagi MT Haryono. The best berarti. Wah, the best banget. Tapi gue nggak tahu ya kalau cabang tuh kayak gimana. Tapi yang pernah gue rasain sih, kalau di MT itu pasti rasa kekeluarganya kuat. Kayak gitu. Nah, lu kan pernah sempat keluar dulu nih, pindah ke brand lain gitu ya. Perbedaannya apa tuh, Ci? Beda banget. Iya. Karena emang jujur gue di sini tuh ngerasa kekeluargaan gue kuat. Teman-temannya pun asik gitu kan. Ya emang di sana asik, cuman sekedar asik ya udah asik di tapi tetap gitu ya. Tapi kalau di gua iya, gitu ya. Di sana tuh tetap lu gua gitu. Tapi kalau nongkrong ya kita bareng-bareng gitu. Tapi kalau di sini kan kita selalu bareng-bareng, makan bareng-bareng, apa-apa selalu ditanyain lah gitu kan. Kayak kita ngadain acara ya kita bareng-bareng terus gitu. Berarti the best parah berat. Terus kenapa lu keluar waktu itu? Di saat itu gue pengen cari pengalaman yang emang menurut gue bisa ngerasain brand lain. Jadi gue tahu ngerasain tuh brand lain tuh kayak gimana. Jadi ya emang nggak melulu kita harus kerja di satu tempat, tapi kita harus tahu pengalaman di luar tuh kayak gimana. Jujur emang kalau gue ngerasain di brand lain, kemarin sempat di brand B, itu ya udah emang jualannya gampang, tapi rasa keluarganya nggak ada, kenyamanan yang nggak ada, itu bikin kerja jadi kayak nggak mood, itu nggak nyaman lah. Tapi kan lebih, kalau tadi lu bilang jualan lebih gampang gitu, tapi kan itu lebih gampang untuk menghasilkan uang. Memang lebih gampang untuk menghasilkan uang, tapi kalau kita kerja cuman masalah uang, nggak nyaman, percuma, nggak bakal enak. Kenapa? Karena kita juga butuh kenyamanan. Gitu. Karena kerja itu nggak bisa serius terus gitu. Gitu, Bray. Dan pressure pun beda. Aturan-aturannya juga beda. Kalau di Indomobil tuh menurut gua udah hal paling enak, dah tempat paling enak lah. Entah mau di brand manapun selagi Indomobil itu aman menurut gua ya. Tapi gue belum ngerasain sih brand lain yang ada di Indomobil gitu kan. Iya. Gitu. Tapi juga tergantung sih atasannya enak apa enggak, itu doang. Kalau nyaman ya. Kalau atasannya bikin nyaman, enak, ya kita nyaman-nyamannya di sini gitu. Benar. Tapi kalau atasannya enggak sejalan, terus juga kayak selalu neror lah sistemnya. Tapi kan mau dimanapun tempat kerja pasti selalu ada hal kayak gitulah, nggak mungkin nggak ada minusnya. Ya pasti ada. Berarti kan tergantung kita mencocokkan diri. Ya plus minusnya tetap ada ya. Cuman gimana caranya kita menyamankan diri di sini gitu kan? Ya enggak cuman kita menyamankan, tapi ngeliat teman, ngeliat atasan itu lu nyaman nggak gitu. Kalau lu kerja di tempat yang lu nggak nyaman ya tinggalin. Iya. Percuma, nggak bakal dapat gitu di situ. Tapi kalau kita fokus nyari kenyamanan itu belum tentu kan. Namanya, dunia kerja nih, ngomongin dunia kerja, namanya dunia kerja kan nggak mungkin selalu yang kita datang terus langsung enak gitu kan. Iya. Pasti kan tetap aja harus kita ya yang harus ada sisi yang menerima gitu kan. Ya emang harus ada sisi yang menerima, memang harus ada gitu. Cuman masalahnya itu kembalinya kan ke diri masing-masing kan. Nah tapi
biarpun ke diri masing-masing, cuman lihat juga temennya tuh kayak gimana gitu, lingkungan kerja kita tuh seperti apa gitu. Berarti di sini baik-baik orang ya? Ya dibilang baik-baik, dibilang ada yang nggak baik ya ada. Ya emang ada satu dua orang yang kita nggak suka gitu. Itu wajar lah, namanya hidup pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu kan. Itu kenapa tuh lo nggak suka? Kalau untuk itu, menurut lo nih teman kerja yang enak dan gak enak tuh ya kayak gimana? Yang enak dan gak enak ya. Kalau menurut gue yang enak itu yang bisa ngertiin kita sih pasti. Yang bisa enak diajak main, diajak lucu-lucuan lah gitu. Tapi kan ini kerja bukan buat main atau apa? Emang enggak, cuman kan diajak, ya kita enggak melulu hal main, cuman kayak diajak ngobrolnya juga enak masalah kerjaan. Terus kayak lu nanya-nanya tentang diskon, terus tentang komunikasi intinya. Ya, yang penting komunikasi itu maksud gue. Kayak gitu, Bray. Gitu. Berarti kalau menyikapi orang yang lu nggak suka tuh gimana? Maksudnya di suatu kerjaan yang bikin lu tetap nyaman bertahan gitu. Kan yang tadi lu bilang kerja tuh yang penting nyaman dari lingkungannya. Kalau untuk nyikapin orang yang menurut gua bikin nggak nyaman ya, maksudnya nggak gua suka ya. Itu biasanya gua nggak banyak ngomong ke dia. Pasti gua ya udah diem aja gitu. Dia nanya gue jawab, nggak nanya ya udah gue nggak nanya gitu. Walaupun gue mau nanya ke dia ya sekedar hal nanya-nanya biasa aja.